Warisan budaya merupakan sebuah harta yang mungkin tak ternilai harganya, berupa benda maupun tak benda, seperti halnya sebuah warisan ajaran kebatinan yang diwariskan oleh Guru Besar Perguruan IKSPI Kerasakti, Haji Raden Totong Kim Darto. Menjaga dan melestarikannya merupakan sebuah tanggung jawab dan tantangan besar bagi pengurus pusat IKSPI Kerasakti. Menempuh jarak 1.500 km, Ketua Umum bersama jajaran pengurus pusat berupaya melestarikan ajaran yang ditinggalkan oleh guru besar melalui kegiatan napak tilas makam-makam ulama penyebar agama Islam di daerah Banten, yang merupakan cikal bakal dari ilmu kebatinan perguruan IKSPI Kerasakti. Bertekad melestarikan ajaran peninggalan guru besar pada Jumat 25 Oktober 2024, tepat pada pukul 4 dini hari, Ketua Umum bersama jajaran pengurus pusat tiba di Serang, Banten. Disambut oleh pengurus daerah Banten dan pengurus cabang Serang, Ketua Umum bersama rombongan beristirahat di Hotel Horizon Kota Serang, yang nantinya akan melanjutkan beberapa agenda napak tilas di daerah Banten. Pada siang hari, kegiatan dilanjutkan dengan sholat Jumat yang dilaksanakan oleh Ketua Umum KRAT Dr. Andes Haji Bama Sunaria Magister Administrasi bersama jajaran pengurus pusat di Masjid Agung As-Sauroh Kota Serang, yang menjadi salah satu ikon Kota Serang saat ini. Di dalam kesempatan ini, Ketua Umum bersama pengurus pusat juga bertemu dengan Perhimpunan Pendekar Banten yang terdiri dari seluruh perguruan pencaksilat di Kota Banten. Pertemuan ini ditujukan untuk menjalin silaturahmi perguruan IKSPI Kerasakti dengan para perguruan di daerah Banten. Sama aja itu ya. Itu juga ketua. Titik KDH. Ini titik KDH. Wadah titik. Kelenger. Alias kelenger. Nanti kapan-kapan di sini lagi Pak. Nanti Solo kami ke sana nanti. Video ya. Ya, makasih Pak. Makasih. Nanti sehat Pak. Sehat. Minat-minat ya. Enggak apa-apa. Enggak ada yang jauh kalau sudah dijalani. Yang jauh. Iya Pak. Makam Syekh Abdul Jabar menjadi tempat napak tilas pertama Ketua Umum bersama pengurus pusat. Sebagaimana yang tertera pada Sarsilah Ajaran Kebatinan IKSPI Kerasakti, Syekh Abdul Jabar merupakan salah satu ulama besar yang hingga kini doa dan karomahnya masih diamalkan
oleh seluruh anggota IKSPI Kerasakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami bersama jajaran pengurus pusat, Ketua Pengda dari Banten, Ketua Pengda Jawa Tengah, dan Ketua Cabang dari Serang bisa melaksanakan acara ritual napak tilas yang telah dilakukan oleh guru kita terdahulu, di mana pada saat ini kita mengadakan acara syaroh di Makom Syekh Abdul Jabar, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke Banten Lama untuk di Makom Sultan Hasanuddin yang semuanya tercantum di dalam Sarsila. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan mulia para penerus daripada guru besar ini nanti mendapatkan syafaat dan barokah dari para pendahulu kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk membesarkan IKSP Kerasakti ini dijabahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami juga mohon doa restu kepada semuanya, utamanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan dalam perjalanan kami nanti selalu mendapatkan perlindungan, izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami berangkat selamat, pulang juga selamat. Naik itu Mas. Mas Tanto. Tak bangun dia naik. Datang ke lokasi berikutnya, Ketua Umum bersama jajaran pengurus pusat napak tilas di Makam Sultan Hasanuddin Banten, yang juga di lokasi ini terdapat tempat latihan untuk perguruan IKSPI Kerasakti Kota Serang. Sultan Hasanuddin Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri sekaligus raja pertama yang memerintah di daerah Banten pada tahun 1552 hingga 1570. Menurut sejarah, Sultan Hasanuddin Banten merupakan anak kedua dari Sunan Gunung Jati yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah Banten. Rombongan dari Madiun, dari Pengda Banten, Pengda Jawa Tengah, dan dari Pengda Jawa Barat, DKI bersama-sama untuk melaksanakan acara syaroh sekaligus napak tilas, di mana guru besar kita dulu pernah melakukan acara yang sama, karena beliau Sultan Hasanuddin Banten ini salah satu tokoh yang ditokohkan di perguruan IKSP Kerasakti. Rasanya begitu saya masuk di pelataran Masjid Agung di Banten ini merasa terharu, karena di sini ternyata adik-adik kami keluarga besar IKSP Kerasakti cukup banyak, bahkan ada yang melakukan kegiatan latihan di sini. Maka kami berharap kepada adik-adik semuanya, jaga nama baik perguruan, terus kembangkan IKSP Kerasakti. Maka ketika adik-adik semuanya bisa menunjukkan apa itu jati diri, identitas adik-adik perguruan IKSP Kerasakti di sini, ini merupakan suatu kebanggaan bagi perguruan IKSP Kerasakti. Untuk itu kami sangat berharap kepada adik-adik semuanya, sekali lagi jaga nama baik, terus kembangkan IKSP Kerasakti dimanapun saudara berada, utamanya yang ada di seputaran Masjid Agung di Banten ini.
karena ini merupakan salah satu wisata religi yang sudah terkenal di seluruh penjuru tanah air bahkan dunia. Sukses untuk adik-adik semuanya, mudah-mudahan acara Napak Tilas kami bersama semua jajaran pengurus selalu diijabahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepedulian kami, bentuk kecintaan kami terhadap guru, bentuk kecintaan kami terhadap perguruan KSP Kerasakti. Di makam Sultan Hasanuddin Banten tersirat betapa kesungguhannya anggota IKSPI Kerasakti yang masih memegang erat kemurnian ajaran di era perkembangan global yang tak banyak menyeret dan mengubah ajaran perguruan ke arah negatif. Hanya ada baju kebesaran yang mereka pakai, hanya ada bendera Panji yang berkibar. Semoga ini menjadi tauladan bagi anggota IKSPI Kerasakti dimanapun berada. Di Gunung Santri, Ketua Umum bersama jajaran pengurus pusat melanjutkan sekaligus mengakhiri Napak Tilas di makam Syekh Muhammad Soleh yang berada di Desa Bojonegara, Kabupaten Serang. Berbagai medan terjal, 1000 anak tangga dilalui oleh rombongan Napak Tilas. Namun itu semua tak menyurutkan tekad dan semangat dalam mengenang Napak Tilas, tempat di mana guru besar menimba ilmu di makam Syekh Muhammad Soleh. Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman atau Ki Santri, beliau sebenarnya seorang musafir dari Mesir. Ya. Jadi menurut sejarah beliau adalah seorang musafir dari Mesir. Dan beliau pertama sekali singgah di Sunan Ampel. Jadi dalam sejarah dicatat beliau termasuk salah satu santri tunggal Sunan Ampel. Jadi setelah beliau cukup menimba ilmu dari Sunan Ampel, beliau kemudian datang ke Cirebon. Oleh Syarif Hidayatullah kemudian diutus untuk mendampingi Sultan Maula Nasruddin syiar Islam di Banten. Dan pada waktu itu kebetulan banyak sekali tantangan kendala karena wilayah Banten ini pertama sekali dikuasai, diduduki oleh kerajaan Raja Pacukumun, raja yang begitu sangat kuat, tidak bisa dikalahkan dengan siapapun. Sultan Maula Nasruddin bisa mengalahkan kesaktian daripada Raja Pacukumun. Raja Pacukumun beliau akan mengikuti ajaran Islam karena dengan adanya Sultan Maula Nasruddin, Raja Pacukumun beliau resah, takut panglima pengawal-pengawalnya takut mengikuti ajaran Islam. Sekilas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Effendi selaku juru kunci, akhirnya juga menambah apa itu mantapnya kami begitu di sini ternyata ada salah satu tokoh yaitu Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman, di mana beliau adalah seorang tokoh yang sebenarnya ketika beliau tidak berada di Gunung Santri, beliau adalah orang kepercayaan dari Sultan di Banten, tapi karena beliau ingin syiar kaitannya dengan agama Islam yang dimana di sini dulu masih agama dari masyarakat masih kurang, akhirnya dia memberikan mantapan di sini. Ini merupakan suatu contoh yang sangat bagus yang perlu diteladani oleh semuanya. Dia tidak silo dengan jabatan, dia tidak silo dengan kemewahan kehidupan duniawi, tapi dia justru berada di sini untuk menjadi seorang petani yang hidup bermasyarakat dengan lingkungan di sini sampai beliau kapundhut untuk selama-lamanya. Tentunya kami bersama rombongan hanya ikut mendoakan khususnya kepada Bapak Effendi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan insya Allah rezeki yang barokah. Dan juga kami juga mendoakan mudah-mudahan Bapak Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman ditempatkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kami selaku penerus perjuangan beliau-beliau ini mudah-mudahan juga diberikan petunjuk sehingga kami bisa melaksanakan kewajiban kami masing-masing mengembangkan perguruan KSP Kerasakti ini semakin baik dan semakin dicintai dan diterima oleh masyarakat.
Matur nuwun, sekali lagi terima kasih Pak Wendy. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus akan terjaga untuk kita sekalian, khususnya keluarga besar IKSP Kerasakti. Betapa bangga dan bersyukurnya kita atas warisan dari Guru Besar Haji Raden Totong Kimdarto yang melengkapi ajaran perguruan IKSPI Kerasakti dengan berbagai ilmu dari para ulama besar di tanah Jawa. Sepatutnya kita sebagai penerus menjaga kemurnian ajaran perguruan yang telah ditinggalkan oleh guru besar, berani menghadapi perubahan zaman yang kini semakin bias terhadap kebenaran, kembali pada ajaran dalam tekad bersama mengembangkan perguruan.